Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya sayangi, kemudian insyaallah selalu dalam doa pribadi saya agar teman-teman sehat walafiat. Ada Pak Oske, ada Teh Desi, ada Kak Pangga, Kak Wahyu, Kak Dani, Kak Diva, Teh Rahma. Iya. Kalau yang ukti udahlah masih sebutin dan para ukti-ukti. Capek kalau nyebutin mereka tuh, salah diprotes. Iya bener ya. Gak disebutin protes nggak apa-apa ya. Tapi itu memang ciri khasnya wanita, nggak apa-apa. Teman-teman yang telah Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak kemudahan kepada kita, rahmat yang luar biasa kepada kita, dan salah satu rezeki yang luar biasa adalah diberikannya kesempatan setiap harinya kita untuk kembali memperbaiki diri, memperbaiki kehambaan, meningkatkan kualitas kehambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seringkali kita berpikir banyaknya doa kita itu tertunda, tapi kita jangan lupa banyaknya dosa atau kesalahan kita pun hari ini sama Allah tidak disiksa, ditunda juga siksaannya, bahkan sampai diampuni apabila kita beristighfar atau langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosa apapun ya, syaratnya masih hidup ya. Dan itu patut kita syukuri. Nah, jadi ada hal-hal yang menjadi rutinitas manusia adalah meminta kepada Allah, berharap kepada Allah ya. Kemudian terjebak pada permintaannya, terjebak pada doanya saja. Ya, padahal pemberian Allah yang lain itu juga banyak. Ya, jadi kalau kita sudah melatih diri terus-menerus untuk seperti itu, insya Allah kita tidak akan menjadi hamba Allah yang mudah putus asa. Ya, tidak akan menjadi hamba Allah yang gampang nyalahin Allah sebagai Tuhan, atau menilai Allah tuh salah memberikan takdir kepada masing-masing kita. Allah nggak pernah salah. Dan kita dianugerahi menjadi seorang pengajar, seorang guru, yang insya Allah menjadi manfaat untuk murid-murid kita. Dalam sebuah kitab Ayyuhal Walad ada nasihat, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmih. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang berilmu, yang Allah tidak memberi manfaat kepada orang itu dengan ilmunya tersebut. Dia tahu, dia bisa mengetahui, bahkan menguasai salah satu ilmu, tapi dia nggak ngasih manfaat bagi ilmunya, bagi keahlian yang dia punya ya. Kemudian kalaupun dia berikan ya, itu syaratnya banyak. Nah, ini manusia yang repot kayak gini ya. Jadi kalau hari ini kita sebagai pengajar, maka bersyukurlah ya, kita ditolong sebetulnya sama Allah agar keahlian yang kita punya, ilmu yang kita punya itu disalurkan agar lebih bermanfaat. Dan insya Allah segala aktivitas kita pun bagian daripada ibadah, karena kita berniat segala aktivitas kita setiap harinya, kalau bekerja atau ikhtiar itu untuk mencari nafkah. Ada yang mencari nafkah untuk keluarganya, ada yang juga menafkahi dirinya sendiri. Itu pun juga bagian daripada ibadah ya. Jadi tidak hanya terpatok pada pendapatan seperti harta atau apa dan sebagainya ya, melainkan
apa yang kita lakukan pun sudah menjadi bagian daripada ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Rezeki kita dijamin oleh Allah. Tapi ada orang yang terjebak pada kalimat insya Allah rezeki nggak kemana. Ya, tapi kalau nggak kemana-mana, gimana mau cari rezekinya? Ya, karena mencari nafkah atau mencari rezeki pun adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukannya, maka tercatat sebagai ibadah. Ya. Gitu. Jadi teman-teman udah plus-plus sebetulnya. Ya tinggal nanti di manage lagi dan sebagainya, itu pasti ketemu kok. Seandainya saya sebagai penjual es teh misal, atau ayam senopati misal, dari pendapatan tuh masih kurang, maka harus berpikir gimana caranya biar nambah pendapatan lagi. Apakah bekerja di satu tempat sambil berjualan ataukah berjualan yang lain dan lain sebagainya. Dan itu pun juga bagian daripada ibadah. Kenapa? Karena peluang berpikirnya kita tuh dipakai. Kalau peluang berpikirnya dipakai, maka akan menambah ilmunya. Ketika kita ingin belajar, kita menambah ilmu, ya, maka akan bernilai ibadah. Dari mana? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan Islam, orang Islam, atau muslim dan muslimah. Ya kayak misalkan Kadifa di sini dikenalnya sebagai apa? Guru gambar misal. Ya. Tapi di rumahnya ahli ternak ayam petelur. Ada lagi tuh. Kalau nggak belajar nggak akan tahu. Ya. Bahkan saya aja banyak belajar dengan obrolan tentang hal itu. Ya. Dari Kadifa nih, baru hanya Kadifa. Belum lagi Kak Wahyu, belum lagi Kak Dani, belum lagi Pak Osko, belum lagi Kapang Kak dan sebagainya. Pasti semua punya potensi lain, pasti itu. Ya, maka itu patut dan wajib kita syukuri. Tapi teman-teman, Nabi SAW dalam hal rezeki menambahkan, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan bukanlah tentang banyaknya harta, namun kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan jiwa atau hati yang mudah merasa cukup. Hati yang mudah merasa cukup. Ini dari segi harta ya, bukan dari segi ilmu. Ya, bukan dari segi ilmu. Kalau ilmu teman-teman masih haus ilmu, pengen belajar apapun, nah itu bagus. Pengen tahu banyak hal, itu luar biasa. Ya. Tapi kalau yang dipikirannya, gimana caranya nih? Untuk mengumpulkan harta, kemudian memakai dengan segala cara, itu keliru. Ya, harus mencari cara-cara yang elegan. Ya, elegan di sini adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang beriman, mengetahui halal dan haramnya. Tidak cukup mengetahui, juga mempraktekkan. Tidak cukup mempraktekkan, juga baiknya dengan istiqomah. Ya, nah itu mukadimah sharing kita di pagi ini, ya teman-teman Allah. Kemudian saya baru saja membaca ya, buka blognya NU Online. Ya, kemudian ketika saya baca, sebenarnya ini khutbah sih, isinya untuk khutbah, tapi isi khutbah ini luar biasa dan saya senang banget karena ini amanahnya atau nasihatnya untuk saya sendiri. Tapi saya tularkan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam visi
misi besarnya Nabi Muhammad SAW, manusia mulia, manusia yang maksum, tak memiliki dosa, yang sepanjang hidupnya masih ada kebencian ketika kebenaran dikatakan. Pasti ada tuh. Ya, pasti ada. Jadi kalau kita menjalankan kehidupan ini udah benar-benar, tapi kok masih aja ada disalahin, masih aja ada yang kayak gimana gitu ke kita. Ya udah, memang itu dunia, memang begitu. Nabi aja yang maksum, yang nggak punya dosa, dari dulu udah punya gelar Al-Amin. Al-Amin apa? Udah tutup Pak, bukan di toko. Ya, Al-Amin itu maha dipercaya, ya, terpercaya. Al-Amin itu bukan toko aja, ya. Sayang banget ya, sekarang berpindah jadi outlet gitu. Di Bulak juga saya perhatikan sepi ya. Luar biasa pergeseran. Ya, pergeseran zaman. Ya, itu pergeseran zaman. Dulu mah udah seneng banget kalau udah ke toko Al-Amin, lihat buku dan sebagainya, cuma baca beberapa halaman tuh udah seneng banget. Biasanya sambil ngebuburit sih kalau bulan puasa. Ya. Tapi sekarang ada pergeseran nih. Mudah-mudahan di antara kita nanti ya ada yang memiliki potensi untuk membangkitkan literasi untuk semua orang. Ya. Untuk semua orang, ya, terkhusus untuk anak-anak kita atau adik-adik kita, generasi di bawah kita. Sekarang udah bergeser ya kayak gitu ya. Literasinya luar biasa bergeser banget sih. Sekarang bermodalkan TikTok udah langsung menyimpulkan. Padahal video pendek atau reels aja gitu, itu udah bisa menyimpulkan. Ya. Nah, teman-teman yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, visi misi besar diutusnya Nabi SAW adalah membawa ketenangan atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian ulama menafsirkan, ya, bahkan Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa diutusnya Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam itu bersifat umum. Apa maksud bersifat umum? Mencakup seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik bagi mereka yang beriman pada ajaran yang dibawanya maupun yang belum beriman. Ibnu Abbas berkata, rahmat itu bersifat umum, berlaku bagi siapa saja yang beriman maupun tidak beriman sekalipun. Ya. Dan maknanya, teman-teman, adalah Allah. Ya. Bagaimana cara kita menjadi muslim yang menenangkan dan tidak meresahkan? Ya. Sebagaimana diutusnya Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada beberapa cara yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senantiasa menjaga lisan agar ucapan-ucapan yang keluar tidak menyakiti orang lain. Bahkan ada peribahasa atau istilah, ya, lidahmu lebih tajam daripada pisau, atau lidahmu lebih tajam daripada silet. Kayak program gosip ya, lebih daripada silet. Nah, sebab lisan adalah bagian kecil dari anggota tubuh yang memiliki dampak besar. Bahkan sekarang ada peristiwa seorang pemimpin tuh minta validasi ke Menteri Pendidikan. Kalimat ini nggak kasar kan, kayak gitu. Ya, padahal tinggal searching aja ke KBBI kan, Google aja udah pinter banget. Dan sebetulnya pemimpin tersebut juga tahu kalau itu kasar, cuman dia ingin istilahnya melakukan pembenaran aja gitu. Dia nggak kasar kok. Dalam hati dia tahu ini mah kasar. Wah, keceplosan nih, gitu ya. Ini nggak kasar. Dia tahu kalau itu kasar. Iya. Dan itulah manusia kadang ya. Mungkin hal itu juga terjadi pada kita. Kita tuh kepleset melakukan sesuatu, terus karena ada sifat gengsinya, ya, sehingga menutupi kesalahan itu dengan banyak hal. Ya. Itu pun juga bagian daripada hal yang harus kita perbaiki. Ya.
seburuk-buruknya akhlaknya iblis laknatullah itu adalah gengsi untuk beriman. Ya. Padahal di zamannya Nabi Musa alaihissalam kan kita tahu semua, iblis itu pernah minta kepada Nabi Musa, coba tanyain sama Allah, saya masih bisa bertaubat gak? Allah masih menerima taubat saya gak? Kata Allah lewat Nabi Musa, oh saya akan terima taubatnya, tapi dengan satu syarat, sujud kepada kuburan Nabi Adam alaihissalam. Wah, makin marah tuh iblis. Masa hidupnya saya nggak mau sujud, apalagi udah mati katanya gitu. Nah, itu padahal di dalam dirinya gengsi yang sangat luar biasa tuh. Ya, ulama merumuskan atau mengatakan itu gengsi yang sangat buruk sekali. Jadi apabila kita melakukan kesalahan, maka langsung saja minta maaf. Akui saja itu kekeliruan kita. Dan itu insya Allah akan menyelesaikan banyak hal, akan memperbaiki banyak hal. Coba kalau ketika itu Pak Prabowo katakan, lah jadi keceplosan ya. Pak Prabowo katakan, ya, oh mohon maaf ini saya keceplosan dengan bahasa yang kurang baik. Itu selesai. Ini malah ditutupi ya kan, jadi liar. Ya. Dan itu karena media sosial kita tidak ditonton oleh kita saja. Ya, oleh murid kita, bahkan nanti oleh anak kita bisa ditonton dan sebagainya. Nah, itu begitupun juga media sosial kita. Kalau isinya aneh-aneh, ya akan diperhatikan oleh anak kita kelak, akan diperhatikan oleh adik-adik kita kelak atau murid-murid kita. Jadi lisan kita hari ini ya bisa berbentuk suara, berbentuk suara yang bisa diputar berkali-kali atau rekaman, ya, atau bisa berbentuk tulisan sekarang, iya kan? Kalimat berikut misalkan dikatakan oleh Puja, kan itu juga bagian hasil daripada lisan saya. Kalau kalimatnya jelek ya berarti ya lisan saya jelek, kan seperti itu. Nah, dengan lisan kita bisa menyejukkan dan bisa menenangkan hati orang. Tetapi dengan lisan pula kita bisa melukai perasaan orang, bisa menghancurkan mood orang, bisa apa lagi? Bisa menghancurkan persahabatan orang, ketenangan orang. Itu banyak sekali dampak yang apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita, bisa memecah belah persaudaraan dan sebagainya. Ya. Bahkan bisa menghancurkan rumah tangga. Ya, bisa menghancurkan rumah tangga. Sebagaimana Rasulullah SAW itu santer banget, ya, terkenal banget Rasulullah itu kalau dengan masakan istri-istrinya. Kalau misalkan ada kekeliruan dari masakannya, maka Rasulullah cepat-cepat menghabiskan makanannya. Agar apa? Agar istrinya tidak mencicipi. Kalau makanan yang disajikan oleh istrinya itu keasinan, maka Rasulullah cepat-cepat menghabiskan. Sehingga istrinya beranggapan, lahap banget makannya. Padahal Rasulullah menutupi keasinan itu sendiri. Nah, itu pun juga bisa kita pakai ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman sudah menikah, ya, dimakan habisin. Kadang nih ya, kalau garamnya terlanjur sama istrinya sekantong, ngasih kecap boleh. Ya. Terus istrinya nggak suka kecap. Ya, itu bisa. Banyak hal kok. Banyak hal kecil-kecil yang Rasulullah ajarkan sama kita, ya ternyata itu berdampak besar. Ya. Kemudian kan kalau udah berumah tangga pasti nanti teman-teman merasakan. Dibekelin aja. Terus kita entah lupa atau kita baru makan setengahnya, terus kelupaan dibawa ke rumah, itu jadi bahan pertanyaan sama istri kan. Kok nggak habis ya? Itu pasti pertanyaannya kayak pertanyaan UN, banyak banget. Ya, ini kenapa nggak habis? Terus tadi kamu makan apa dong kalau ini nggak habis gitu? Ya, makannya di mana? Sama siapa? Terus ini kenapa nggak habis? Nggak enak ya? Apa yang kurang? Oh itu banyak kayak UN pokoknya. Ya, jangan sampai salah jawab. Ya. Jauh disetrap soalnya. Ya. Nah, tidak hanya menjaga lisan, tetapi juga senantiasa menjaga tangan dan perbuatan yang dapat menyakiti orang lain, termasuk ketika bermedia sosial,
Ya, karena dengan apa yang kita ketik, kita bagikan, kita komentari juga merupakan bagian daripada tindakan yang perlu kita jaga agar tidak menyakiti orang lain. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Tangannya di sini maknanya banyak ya. Kalau zaman sekarang bisa lewat ketikan, bisa lewat komentar, bisa lewat yang dibagikan, ya. Misalkan lagi marahan sama pasangan, terus ada reels atau ada apa tuh namanya yang lewat di media sosial kita, kemudian pas banget sama kejelekan pasangan kita tuh di-share. Dengerin tuh makanya kamu katanya. Jangan bla 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 bla. Ya pasangannya juga pasti mencari dong, ya. Kalau dia dapatnya lewat TikTok, pasangannya lewat Instagram biasanya. Nah, yang jalan berbeda gitu. Begitu aja dan tidak menyelesaikan masalah. Atau dengan tangannya adalah dengan kebijakannya. Ya. Hari ini saudara-saudara kita di Sumatera itu ngantri solarnya bukan main. Ya, sampai marah-marah. Ya, di toko mertua juga karena kendaraan toko itu pakai solar juga sama. Ya, agak lumayan susah dapat solarnya. Itu juga daripada kebijakan. Ya. Atau yang sekarang lebih santer, yang tadinya tersangka terus jadi saksi terus tersangka lagi. Ya, itu juga luar biasa. Ya, itu juga bagian daripada tangannya. Itu yang dimaksud Nabi. Kebijakannya, keputusannya. Ya. Itu kan jadi contoh, bahkan jadi melemahkan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin kita, kepada penegak hukum. Ya. Wallahu a'lam bishawab, apa yang sebenarnya terjadi di sana, ya, yang pasti kita berharap, ya, kita meminta kepada Allah yang terbaik untuk negeri kita, karena di dalamnya masih ada kita. Masih ada kita yang terus menyembah Allah gitu. Yang kedua, senantiasa berusaha menjadi muslim yang penyayang. Caranya adalah dengan menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Ringan tangan untuk menolong, bukan untuk memukul, atau mencubit, atau mengambil barang orang, atau meminta makanan. Kan ada aja ringan tangan. Ya. Kak Wahyu bawa makanan comot. Ya, Kak Diva bawa makanan comot. Ya. Enggak kok Kak, saya hanya melakukan tangan di atas. Ya sih, kalau nyomot tangan di atas sih. Ya sih. Benar juga ya. Ini kan rezeki. Rezeki kan nggak boleh ditolak. Benar juga ya. Walaupun tidak ditawarin, tapi kan tidak ditolak. Nah, jadi ini harus jelas tangan di atas apa maksudnya, memberi. Ya, karena mengambil juga tangannya di atas. Kamu kalau begitu, ya, makannya di bawah terus mau ya Kak Wahyu, ya. Repot ya. Pasti tangan di atas. Nah, seperti itu teman-teman. Kedua menjadi muslim yang penyayang, ringan tangan untuk menolong, serta peduli terhadap keadaan orang lain. Seandainya rekan kita sedang kurang sehat-sehat, ya, kurang sehat atau kurang fit, ya kita tanyakan apa yang bisa kita bantu. Atau diamanahkannya teman kita atau disuruhnya teman kita untuk beristirahat terlebih dahulu. Atau kita punya suplemen atau punya obatnya kita kasih. Itu pun juga bagian daripada menjadi muslim yang penyayang. Sehingga dengan senantiasa melakukan perbuatan mulia tersebut, nah, kita tidak akan senang melihat orang lain menderita, apalagi menjadi penyebab penderitaan tersebut. Ya. Nah, sikap penyayang ini menjadi salah satu inti dari ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana ditegaskan dalam satu hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, arhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah. Nah, akan berbalik kepada dirinya sendiri. Ya, akan disayang oleh Allah yang Maha Pengasih. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangi kalian. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Yang dimaksud penduduk langit di sini adalah para malaikat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ketiga, senantiasa berusaha menahan amarah. Ya, hadisnya santer, anak TK juga hafal, la taqnu walakal jannah. Ya, saking hafalnya tuh anak TK, ketika ibunya emosi, dikeluarin tuh hadis. Ya,
Bunda, kata guru aku lah takdo walakal jannah. Itu ya bundanya tetap aja. Nanti ketika anak itu gede, walaupun hafal tapi penerapannya rasanya kayak lebih susah ya. Kadang-kadang kayak ini bisa dipatahin belum? Setidaknya ada rem. Ya, orang tua yang telah diingatkan oleh anaknya setidaknya ada rem, tidak kelepasan, ya tidak terlalu menggebu-gebu amarahnya seperti itu. Dan itu juga bagian daripada pertolongan Allah. Ya, tapi kan kalau saya sering tuh mendengar dari orang tua murid ya, khususnya anak-anak TK waktu saya ngajar di TK Ibnu Hajar itu. Sering tuh kalau lagi pertemuan sama orang tua murid sering ceritain, Pak Puja, anak saya kalau saya marah tuh ngeluarin hadis ini nih yang nomor 1, karena ini hadis nomor 1 ya di dalam kurikulumnya Ibnu Hajar tuh, la taqdu walakal jannah. Itu hadis yang pertama mereka hafal. Ya, mungkin satu-satunya yang dihafal kali ya. Biar nggak kena marah. Nah, itu banyak ceritanya, ada yang ibunya langsung nggak jadi marah, ada yang ibunya langsung langsung nangis karena tersentuh, kok anaknya sekecil itu bisa mencocokkan kejadian dengan sebuah hadis kayak gitu-gitulah. Ya. Ada yang langsung ngumpul juga Pak? Enggak sih. Sebenarnya ini alhamdulillah enggak. Ya. Suka ada yang berasa diceramain sama anak kecil terus malah tambah kesel terus mukul, ada juga. Ada juga ya, mungkin anaknya enggak hafal takdo kali ya. Kalau anaknya hafal takdo aman kali ya. Nah, itu luar biasa. Ya. Dan kalau dari segi hakikat luar biasa hadisnya Nabi SAW ketika dikatakan oleh orang yang suci. Anak-anak kan suci kan? Biasanya belum ada. Luar biasa efeknya gitu. Yang ketiga, senantiasa berusaha menahan amarah dan memperbanyak bersabar. Ini ciri orang-orang yang sesuai judul yang menjadi manusia yang menenangkan bukan meresahkan. Karena marah dapat menjadi penyebab munculnya tindakan yang meresahkan tentunya. Tindakan-tindakan yang diinginkan tentunya. Namanya juga marah. Makanya setelah marah itu ada kalimat kelepasan. Ya tidak terkontrol emosinya. Pasti ada penyesalan. Ya, kalau sudah terlanjur melakukan pasti ada penyesalan, dan penyesalan itu bagian daripada keimanan. Ya, kalau kita udah melakukan keburukan atau marah lah ya, terus kelepasan, kemudian penyesalan, maka bersyukur itu adalah keimanan. Ketika ada kalimat permintaan maaf, maka imannya naik. Karena dia yakin bahwasannya kesalahan itu harus diperbaiki, kekeliruan itu harus diperbaiki. Ketika imannya naik, insya Allah akan buka pintu keluar. Pintu keluar tuh bukan pintunya keluar terus kabur gitu, enggak. Ya, akan menjadi berkah, akan menjadi ada rahmat atau pertolongan yang lain dari Allah dalam suatu kondisi itu pasti. Seseorang ketika marah akan mudah kehilangan kendali, mengucapkan kata-kata kotor hingga melakukan tindakan-tindakan yang akan disesali di kemudian hari. Maka menjadi manusia yang menenangkan berarti kita harus mampu mengendalikan emosi, menahan amarah, serta menyikapi setiap persoalan dengan kepala dingin, bukan kepala yang ada es batunya, bukan ya. Tapi dengan penuh kesabaran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laisya syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat bukanlah mereka yang pandai bergulat atau berantem, ya, tetapi ia yang mampu menahan amarah, menahan dirinya dari amarah saat dia marah. Nah, itulah 3 hal ya, menjadi tips untuk kita agar menjadi orang-orang yang mencontoh akhlaknya Nabi SAW. Apa tadi yang pertama? Menjaga lisan. Ya. Yang kedua, menjadi penyayang. Yang ketiga, ya, ketiganya berkaitan dan ketiganya bisa kita lakukan dengan bertahap. Ya, bukan udah dicatat atau kita dengar terus dibakar terus kita minum airnya
terus kita jadi bisa nahan amarah? Nggak mungkin. Tapi kalau kita ingat kalimat itu, kita ingat nasihat itu, kemudian kita bertekad untuk mempraktekkannya, itu perubahannya berproses. Kebanyakan manusia ya berproses. Tapi ada juga langsung dek gitu kena dan dia berubah, ada. Itu pertolongan Allah. Ya, tapi yang berubah sedikit pun juga pertolongan Allah. Ya, yang tadinya mudah marah sekarang enggak. Karena saya meniru Rasulullah banget kan gitu. Saya ingin menjadi manusia muslim sejati. Itu salah satunya. Ya. Ada yang didiskusikan sama teman-teman dari beberapa obrolan tadi? Siap. Jika tidak ada, saya izin menyampaikan ini dari Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh ya. Ada itu pendiri organisasi apa? Yang ingat? Dia cawapres Megawati. Bukan. Itu mah Hashim Muzadi. Beda. NU ya. Aku ingat Hashimnya doang. Kalau Kiai Dahlan MU ya. Muhammadiyah MU. Kalau ini NU. Nah, ini buku saya dikasih hari apa sama Gus Pana ya? Hari Ahad kemarin. Ya. Di sini ada adab guru terhadap muridnya. Semua kita nih diamanahkan oleh Allah sebagai guru. Apa aja sih amanah dari Hadratus Syekh? Ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita ingat, atau juga ada ilmu-ilmu yang belum kita praktekkan, ya. Tapi saya harap semuanya sudah pernah mempraktekkan adab-adab ini. Yang pertama, hendaknya seorang guru mengajar dan mendidik murid dengan tujuan mendapatkan ridho Allah. Gimana caranya? Kita kan hanya guru menggambar. Kok dapat ridho Allah? Bisa. Caranya gimana? Yang pertama, dengan sungguh-sungguh memberikan trik-trik yang memudahkan. Kemudian kalau anak didik kita yang bukan bakat, kan ada ya dia suka gambar tapi tidak bakat. Jadi perkembangannya kan ada yang terbatas gitu. Ada yang kayak pelan-pelan gitu perkembangannya. Tapi ada yang langsung cek gitu. Nah itu salah satunya adalah, atau cirinya dia berbakat. Jadi gampang gitu mengikutinya. Sama dengan bacaan Quran juga gitu. Qori deh. Kalau Quran kan sebenarnya sadar aja, semua orang juga bisa. Ya. Kalau yang qori, kalau yang 8 awas panjang, kalau dia berbakat, itu enak tuh. Gampang ngajarinnya. Tapi kalau tidak berbakat, tapi dia senang qori dan pengen bisa qori, nah biasanya tahapannya tuh agak lambat gitu. Karena dia tidak disupport oleh bakatnya. Nah, dan kita tidak menghardik murid-murid kita apabila ada kendala dalam perkembangan pelajaran yang kita ajarkan. Ya, kadang orang tuanya yang menghardik kita. Kok anak saya nggak bisa? Nah itu betul sekali. Itu tantangan kita, ya, itu dalam menjelaskannya dengan baik mungkin. Kepala dingin. Ya makanya bawa momoyo sih bisa. Karena kan kita nggak mungkin bisa. Bu, anak ibu belajarnya susah kan nggak mungkin. Ibu gak punya bakat deh kayaknya. Yang ada kita langsung gitu ya. Ya sama. Saya juga mengajar murid-murid itu ya begitu. Pak Puja kok anak saya masih di Umi jilid 2 ya, masih di jilid 1 ya, yang lain di jilid 4. Bisa aja sih kita naikin, tapi anaknya nggak bisa, ya. Dan kita itu juga menjadi ladang pahala buat kita. Yang pertama, kita akan menjaga ucapan kita kepada orang tua murid, menjaga adab, memilih kalimat-kalimat yang baik, serta seraya mendoakan. Yang kelima goalsnya adalah ridho dengan keadaan. Kan kita juga pengennya anak kita tuh sama, karena kita ngajarnya dengan cara yang sama, di waktu yang sama, betul gak? Alatnya juga sama, tapi hasilnya beda. Ya karena orang tua juga beda, masa rupanya sama. Ya. Gitu. Nah kemudian
menyebarkan ilmu, menghidupkan syariat Islam ini untuk agama ya, ke ilmu agama, melestarikan munculnya kebenaran dan terpendamnya kebatilan, melestarikan kebaikan bagi umat dengan memperbanyak ulama dan meraih pahala. Gimana caranya kalau kita guru gambar? Kalau kita menggambarnya alam, ya ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, kita bisa kok menyisipkan tumbuhan ini tentu diciptakan oleh Allah atau oleh Tuhan. Kita amanahi murid-murid kita ingatkan murid-murid kita untuk menjaga dan melestarikan alam. Karena hasil gambar pohon-pohon yang indah ini adalah hasil penglihatan kita kepada alam. Nah, kan bisa aja disisipkan seperti itu teman-teman ya. Yang kedua, seorang guru hendaknya menghindari sikap tidak mau mengajar murid yang kurang tulus niatnya. Terus saya nggak mau deh kalau anak yang ini nih susah, bulat aja mencong-mencong mulu, lurus aja belok-belok mulu. Ya, itu ujian. Ya. Itu tapi kalau kampus-kampus yang bergengsi rata-rata standar yang diterapin kayak gitu, Ustaz. Ya, dan kampus. Biar mereka pokoknya apa namanya yang masuk situ ceritanya kan murid-murid terbaik doang gitu, tempatnya siswa-siswa terbaik gitu. Jadi yang kurang-kurang gitu ditolak-tolakin, kamu kurang gitu. Nah ini prinsip ini masih dipegang oleh seorang kiai. Kenapa saya tahu? Karena beliau terus terang. Namanya Gus Baha itu, Kiai Haji Bahaudin Nusalim. Beliau di pesantren saya itu beragam katanya. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Ya bodoh saya terima juga karena dia mau belajar sini katanya. Gak mungkin saya tolak. Kalau saya tolak yang bodoh-bodoh ya udah saya jangan buat pesantren, saya buat akademi aja kata dia gitu. Ya akademi apa gitu ya sampai digituin sama dia. Nah itu juga menjadi apa ya, pelajaran untuk semua sekolahan sih ya. Kalau program di kampus ini insya Allah bisa nerima tuh. Kalau pendidikan SD aja itu ada yang begitu tuh disaringnya. Saya sebutin ya SD-nya, SD Pertiwi lah. Oh itu susah banget masuknya, banyak syaratnya. Ya bagus. Ya. Ya buat menjaga akreditasi juga. Jadi itu yang kira-kira ini belajarnya lambat atau gimana ditolak-tolakin. Iya gitu ya. Ada sisi baiknya ya, mungkin kalau dari segi lain ya mungkin ada yang kurang setuju dan itu adalah hal biasa tentunya ya. Tapi untuk guru-gurunya pasti ingin mengajarkan ke semua orang kan gitu. Nggak mungkin kalau dia jiwanya pengajar atau guru itu terus dia tolak-tolak, itu nggak mungkin ya. Karena sungguhnya ketulusan niat diharapkan terwujud sebab berkah dari ilmu itu sendiri. Ya, sekalipun anak kita tuh kayak, atau anak didik kita atau murid kita kayak yang kesulitan atau nggak bisa-bisa ya dalam tanda kutip, tapi keberkahannya pasti dapat kok teman-teman. Kalau teman-teman terus ajarkan terus nggak apa-apa ya, dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, seorang guru hendaknya mencintai muridnya. Nah, di sini sih mencintai santrinya. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, seperti yang tercantum dalam hadis, dan membenci sesuatu terhadapnya. Ya, sebagaimana membenci sesuatu terhadap terjadi pada dirinya sendiri. Ya. Kamu nih anaknya tuh nggak bisa-bisa ngegaris doang, nggak bisa-bisa bikin lingkaran gitu. Itu pasti sebisa mungkin kita tuh berusaha agar murid kita itu bisa. Dan itu pun juga bagian daripada amanah yang ditunaikan. Nah ya. Tapi juga tidak memaksa. Hari ini harus bisa. Terus juga bisa nggak pulang gitu, nggak juga. Tapi senantiasa nyari cara supaya si murid itu bisa. Iya, betul. Cara yang biasa kita terapkan murid bisa, tapi murid yang satu ini nggak bisa, cari cara lain. Itu bagian daripada kesungguhan. Ya. Yang keempat, ketika mengajar, guru hendaknya mempermudah murid dengan bahasa yang mudah dicerna dan tutur kata yang baik. Ini kita pakai bahasa Yunani, repot muridnya nanti. Kita harus pakai bahasa Gen Alpha. Ya. Karena murid kita Gen Alpha coba ya. Banyak kan yang Gen Alpha gitu. Agak ini ya, agak luar biasa loh Gen Alpha loh. Hati-hati loh. Tiba-tiba tangannya begini sambil bilang, "Cik, saya mau." Ya bener ya, bener. Gen Alpha tuh unik ya, luar biasa. Saya baru beberapa kali ngajar Gen Alpha sih sepanjang ini, karena kan udah nggak di sekolah ya. Jadi hanya beberapa kali aja dan itu luar biasa sih.
kalau bagi saya jadi lucu ya. Karena aneh kok anak sekecil ini bisa berkata seperti itu gitu. Nggak ada di zaman saya deh kayaknya gitu. Nggak tahu nih dia makan apa tahu nih. Kelima, guru harus bersemangat dalam mengajar dan menyampaikan pemahaman kepada murid dengan mengarahkan segenap kemampuannya dalam meringkas maksud tanpa panjang lebar yang mengakibatkan pikiran murid tidak mampu menerima ya. Tentunya tadi dengan bahasa yang mudah diterima ya teman-teman. Keenam, guru hendaknya meminta muridnya sekali waktu mengulang hafalan. Ini untuk hafalan. Kalau kita coba yang kemarin kapan nggak ajarkan atau kapan nggak tuliskan atau kapan nggak contohkan apa lingkaran buat dan sebagainya. Dan teman-teman lebih tahu itu. Ya. Kalau bahasa Qurannya di murojaah asli. Masa Karah mengajar menit-menit sekarang kita murojaah gambaran kita. Udah bengong aja. Apa nih murojaah gambaran? Ya. Masa gambaran di murojaah. Nah, kemarin awan warna apa awan? Gitu ya. Warna abu-abu bu, misalnya gitu. Kenapa? Karena hati saya lagi mendung. Asik. Jadi biasa banget ya. Nggak jelas tuh. Udah lah itu. Ya. Tapi yang ngajarnya Teh Rahma. Ketujuh, bila mana ada murid yang belajar sangat keras melebihi batas kemampuannya atau masih dalam batas kemampuannya, akan tetapi guru khawatir hal itu akan membuat murid bosan, maka guru menasihati atau memotivasi muridnya agar mengasihi dirinya dan mengingatkannya dengan sabda Nabi SAW. Kalau di sini pakai hadis Nabi bahwa binatang yang terlalu payah tidak akan bisa menempuh jarak sejengkal pun, dan punggungnya tidak bisa menahan beban apapun. Artinya jangan sampai murid kita itu dibuat frustasi dengan keterbatasannya. Karena kan ada murid yang pengen bisa banget gitu, sehingga berbuat yang berlebihan. Nah itu kita tetap motivasi untuk lebih bersabar lagi, hati-hati lagi dan sebagainya. Ya, ada lagi kah? Kedelapan, hendaklah seorang guru tidak menonjolkan pelajaran di hadapan kawan-kawan lainnya dengan menunjukkan kasih sayangnya, perhatiannya, padahal mereka sama dalam sifat, umur, atau pengalaman ilmu agamanya. Karena itu semua dapat menyesakkan dada dan menyakitkan hati. Akan tetapi jika di antara mereka ada yang lebih berhasil keilmuannya, lebih bersemangat dalam belajarnya, dan lebih sopan tata keramanya, maka tampakkanlah penghormatan dan pengunggulannya, serta terangkan kepada mereka bahwa dia memulihkannya karena sebab-sebabnya. Ya artinya kan kadang ada yang condong perhatiannya kepada 1-2 murid. Nah, itu jangan sampai murid yang lainnya tuh ngerasa hal seperti itu. Dia mah diistimewakan gitu. Ya. 4 menit lagi. Karena anak saya sendiri tuh waktu dia SD itu dia bilang itu anak-anaknya itu dipilih mulu kalau ada tampil. Kenapa? Karena orang tuanya tuh bagian daripada komite, ada yang kayak gitu. Ya. Ada yang gitu-gitu tuh. Iya, ya. Itu jadi momok ya. Bahkan jadi hal gosip di kendaraan. Yang gosip sih saya sama anak saya. Karena beritanya dari dia soalnya. Terus saya bilang, emang iya? Gitu. Penasaran. Kesembilan, hendaklah guru bersikap lemah lembut kepada muridnya dan menyebut muridnya yang tidak hadir dengan penuh perhatian, mengetahui nama mereka. Di sini mah disebut nasabnya. Kita makan enggak ya? Misalkan Diva bin apa itu repot. Enggak. Ke-10, seorang guru harus juga membiasakan perilaku baik terhadap muridnya, itu pasti. Ke-11, hendaknya seorang guru berusaha untuk senantiasa memperbaiki keadaan murid-muridnya. Itu insya Allah juga sudah pasti. Ya. Dan mengumpulkan hatinya dengan perhatian. Ke-13, hendaknya guru rendah hati di hadapan muridnya. Saya seusia kamu tuh udah bisa gambar Son Goku. Kamu nggak bisa gambar apa-apa, bulat aja masih mencong. Masa kepala Son Goku mencong? Gitu. Ini repot. Dihardik, nggak boleh. Ya, sama ngajar Quran juga nggak boleh kayak gitu. Ya, kalau saya posisi sebagai guru ngaji misal, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ya kalau belum bisa, lebih semangat lagi ya gitu-gitu. Walaupun kesal juga sih. Ya, nggak bisa.
Kemarin. Ya pasti itu manusiawi, ya. Tapi pengaplikasian atau pengungkapan ekspresi kita tuh harus dijaga. Keselnya kita cukup di kamar mandi udah. Di kamar mandi kita doain murid kita biar lebih baik lagi, lebih pintar lagi, udah gitu. Ya. Kalau pernah kamar mandi cuma ngapain? Jodotin pala kita yang bocos, bajur-bajur air kita yang basah. Ya, paling juga kesel doang gitu. Nggak bisa-bisa. Ke-14, hendaknya guru bertutur kata yang baik kepada setiap muridnya, apalagi kepada murid senior. Wah, ini luar biasa nih, ya. Ada amalan seperti itu, memuliakan dan mengganggukannya serta memanggilnya dengan nama yang paling disukai olehnya. Kalau di sini kenapa kalimatnya seperti ini? Karena basisnya pesantren. Orang tuh kalau udah pesantren, udah jadi senior, kemudian akhlaknya baik, tata kramanya baik, itu luar biasa. Karena butuh kesabaran luar biasa di pesantren. Udah dia nggak pulang, ya kalau dia mengabdi juga ada yang digaji dan ada yang tidak digaji mengabdi sesuai dengan kondisi pesantrennya. Ya, mungkin ada pesantren yang muridnya tuh atau santrinya tuh cuman dikasih makan aja karena dia mengabdi. Kenapa mengabdi? Karena mungkin dari awal masuk dia dinolkan pembiayaannya kan dari seperti itu kondisinya. Ya, ada yang dikasih sih tapi sekedarnya gitu dan sebagainya. Ini kenapa Hadratus Syekh mengatakan seperti itu, ya? Karena untuk menjaga santri tersebut agar tetap istiqomah, ya tetap menjaga tata keramanya dan lain sebagainya. Nah, gitu teman-teman. Sekarang sudah 11.15 ya. Makanan udah datang makanannya. Udah lagi. Udah lagi. Tapi sebelum kita tutup ada yang didiskusikan sama teman-teman. Tata krama tadi insya Allah sudah teman-teman praktekkan ya. Ada nanya enggak? Terahma apa? Jadi pelaku nggak mau tadi? Jadi pelaku yang tadi nggak mau? Oh, nggak mau ya? Karena lebih menyeramkan ya kayaknya. Ada yang didiskusikan sama teman-teman? Nggak ada? Atau kita mau doa Allah membarik lana aja? Ya. Tapi yang pasti menjadi muslim sejati itu ya tidak langsung seperti kita makan cabai langsung pedas gitu, enggak. Makanya semua nasihat-nasihat itu atau penyampaian ilmu agama itu ya terus-terus berulang. Ya, itu untuk mengingat terus. Ya, bisa jadi momen ini kita belum bisa mempraktekkan, tapi momen berikutnya dengan tema yang sama atau dengan pembahasan yang sama yang menyampaikannya bisa berbeda, itu ada momentum kita untuk bisa mempraktekkan. Ya keimanan kita lagi naik terus kita jadi tambah baik lagi dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Konsepnya seperti itu. Bukan berarti dibuat sharing agama terus langsung berubah gitu jadi Power Ranger yang hebat gitu, enggak. Ya. Jadi Spider-Man yang bisa hebat itu enggak. Jadi santai aja. Apa lagi mau ke agendanya sekarang? Beradu ya. Oh iya, sama yang apa? Siapa yang tahun kemarin wafat, bos ke Pak siapa? Suhendi namanya. Ya Pak Suhendi ya. Baik ya teman-teman yang dirahmati Allah. Sebelum kita tutup acara ini, kita adakan doa bersama. Kita berharap kepada Allah menolong kita dalam setiap ujian kita masing-masing. Allah mengangkat derajat kita dengan cara yang baik, ya tentunya pasti. Dan Allah menolong kita dari segala hal-hal yang membuat Allah marah. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah terus menuntun kita, agar kita bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kemudian juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk sahabat kita, untuk guru kita, untuk orang tua kita, Pak Suhendi khususnya, yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa ila ruhi khususon ahlul kubur Bapak Suhendi bin Adam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana li wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hitana bit taqwa wal istiqamah. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alna min ahlil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Suma ila ruhi khususan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'si madkhalahu waghsilhu bima'i wal salji wal barad wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wabdilhu daran khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa kami. Duhai Allah, ya Allah, jikalau ada kesalahan lisan, jikalau ada kesalahan perilaku kami terhadap sahabat-sahabat kami di kampus ilmu ini, maka ampunilah kami ya Rabb. Duhai Allah, ampunilah segala kekeliruan kami, kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Duhai Allah, jadikanlah pertemuan hari ini menjadikan pertemuan yang luar biasa sehingga memudahkannya kami untuk bertemu di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Belum dibagi ya karena belum baca doa makan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.